samping mendasarkan diri pada surat Santo Petrus yang tadi kita baca, mari sekarang kita baca ajaran Gereja Katolik Roma yang disampaikan kepada kita dalam Lumen Gentium artikel 14. Di sana digambarkan bagaimana sebagai anggota-anggota Gereja Katolik kita harus bersikap. Ya, dikatakan dalam Lumen Gentium artikel 14 yang sama, dan ini perlu menjadi perhatian kita, penting untuk dicermati, tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar, yang Kau nyatakan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Putra-Mu yang tunggal, yang menjadi manusia dan tinggal bersama kami, merasakan suka duka kami sebagai manusia, agar kami mengalami keselamatan di dalam Dia. Syukur kepadamu atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami dan Juru Selamat semua orang. Semoga kami menghayati karya keselamatan itu melalui tutur kata, perbuatan,
dan sikap-sikap yang baik yang mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri dalam kehidupan bersama. Sehingga kami sebagai putri-putra-Mu semakin hari semakin bertumbuh, berkembang di dalam iman akan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, dan mewartakannya di dalam kesaksian hidup kami yang ditandai dengan perkataan dan perbuatan yang penuh cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 2-5, dilanjutkan ayat 9-12. Saudara-saudara, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Berkat susu itu, kalian akan bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, Dialah batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia, tetapi dihormati dan dipilih dari hadirat Allah. Biarlah kalian juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Kalianlah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kalian harus memaklumkan perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kalian keluar dari kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Kalian yang dahulu bukan umat Allah, kini telah menjadi umat-Nya. Kalian yang dahulu tidak dikasihani, kini telah memperoleh belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kalian supaya sebagai pendatang dan perantau, kalian menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hiduplah secara baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang-orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berangkat dari surat pertama Santo Petrus yang diwartakan kepada seluruh umat Katolik Roma sesuai dengan penanggalan liturgi pada hari ini, yang menjadi bacaan pertama di dalam liturgi Ekaristi. Mari kita renungkan
bagaimana karya Allah dan keselamatannya yang ditujukan kepada semua orang itu harus ditanggapi sebagai murid-murid Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh mengenal Kristus sebagai sang jalan, kebenaran, dan hidup. Rasa syukur itulah yang kemudian diungkapkan di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, yang ditopang dengan perkataan-perkataan yang baik, yang penuh kasih, yang kita hadirkan di dalam kehidupan bersama. Santo Petrus mengajak kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagai anggota-anggota kerajaan Allah. Dan karena itu kita juga dipanggil untuk terus menimba asupan-asupan gizi rohani dari firman Tuhan, dari ajaran gereja yang benar, yang terus kita bagikan untuk kebaikan, perdamaian, kerukunan, persaudaraan, dan itulah indikator keselamatan yang kita wartakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur sebagai orang-orang Katolik yang taat dalam kerendahan hati dan penuh syukur kepada gereja yang dibangun dan didirikan oleh Kristus sendiri. Kita bersyukur Gereja Katolik Roma pada khususnya tempat kita bernaung sebagai putri-putra Bapa dalam Kristus dan Roh Kudus, mengajak kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam rasa syukur, tetapi berbuah di dalam kebaikan. Jati diri sebagai orang Katolik sebagaimana salah satunya diajarkan di dalam Lumen Gentium artikel 14 yang diwariskan kepada kita sebagai bagian dari tradisi suci dan magisterium ajaran suci, perlu kita pahami secara baik dan benar. Untuk itu, pada renungan harian ini, di samping mendasarkan diri pada surat Santo Petrus yang tadi kita baca, mari sekarang kita baca ajaran Gereja Katolik Roma yang disampaikan kepada kita dalam Lumen Gentium artikel 14. Di sana digambarkan bagaimana sebagai anggota-anggota Gereja Katolik kita harus bersikap. Dikatakan, maka terutama kepada umat beriman Katolik telah Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Lihat Injil Markus bab 16 ayat 16 atau juga Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu
namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan sepenuhnya ke dalam sertifikat gereja, mereka yang mempunyai Roh Kristus menerima baik seluruh tata susunan gereja serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunan yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup. Dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gerejani, serta persekutuan. Kalau tadi disebut imam agung dan para uskup, berarti imam agung di situ adalah primus inter pares, servus servorum, hamba segala hamba, yaitu paus, pengganti Petrus dalam kolegialitas bersama para uskup. Selanjutnya dikatakan dalam Lumen Gentium artikel 14 yang sama, dan ini perlu menjadi perhatian kita, penting untuk dicermati, tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita perhatikan paragraf ini dengan cermat, bahwa benar gereja diperlukan untuk keselamatan, dan syukur pada Allah kita menjadi bagian dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Namun kalimat ini harus dicermati, tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila orang yang sudah berada dalam gereja menjadi orang Katolik, dibaptis, tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
berdasarkan Lumen Gentium artikel 14, kita diajak untuk melihat secara objektif bahwa berada atau menjadi anggota gereja saja bukanlah jaminan bahwa seseorang pasti selamat. Mengapa? Alasannya, masih ada bagian yang harus dilakukan orang itu, yaitu bertumbuh dalam iman dan kasih, berbuah dalam perkataan dan perbuatan yang baik dan penuh kasih. Maka benarlah bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menentukan seseorang diselamatkan atau tidak. Bukan penilaian kita. Kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Karena itu, di atas segalanya, kita perlu dengan rendah hati dan penuh syukur meyakini bersama bahwa pada dasarnya Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang diajarkan Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius bab 2 ayat 4. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berdasarkan Lumen Gentium artikel 14, dengan jelas Konsili Suci, Konsili Vatikan yang kedua, mengajak kita untuk memperhatikan jati diri kita sebagai orang Katolik. Dengan mendasarkan diri pada kitab suci dan tradisi, Konsili Suci mengajarkan bahwa gereja yang kini berziarah di muka bumi ini diperlukan untuk keselamatan. Identitas dan jati diri gereja Katolik serta Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup sangat jelas. Akan tetapi, lihat apa yang diajarkan oleh Konsili Vatikan yang kedua. Tidak ada orang yang diselamatkan yang meskipun merupakan bagian dari tubuh gereja, tetapi tidak tekun di dalam iman dan kasih. Konsili Suci mengutip Bapa Gereja, yaitu Santo Agustinus. Keselamatan memang merupakan anugerah khusus Kristus. Maka, jika kita gagal menanggapi kasih karunia itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, bukan hanya kita tidak akan diselamatkan, tetapi juga akan dihakimi dengan lebih berat. Dalam hal ini, Santo Agustinus mengutip Injil Lukas bab 12 ayat 48. Omni autem qui multum datum est, multum queretur ab eo. Semoga menjadi jelas, tidak perlu menjadi baper, marah, atau tersinggung, tetapi mari kita taat pada ajaran Gereja Katolik Roma. Bagi panjenengan yang memang dari Gereja Katolik Roma, kita yakin kita diselamatkan melalui sakramen baptis yang kita terima, melalui iman kita akan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tetapi lalu jangan mentang-mentang dan menghakimi orang lain. Pikiran, perkataan, perbuatan baik yang diperlukan bersama Gereja Katolik Roma menghadirkan kerajaan surga, keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Pikiran baik, perbuatan baik yang kita lakukan dalam nama Kristus, itulah kesaksian kita
bukan penilaian, menghakimi, bahkan merendahkan orang lain yang berbeda dari kita. Syukur kepada Allah atas iman yang dianugerahkan kepada kita. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati Ibu Maria dan Bapak Yosef, mendoakan kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.